Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang dokumentasi. Jadi bagaimana caranya membuat dokumentasi atau komentar ya di source code dari Elixir ya. Baik itu dokumentasi pada level modul maupun dokumentasi pada level fungsi. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang unit test, bagaimana membuat unit test pada Elixir. Ya, saya akan membuat project baru. Jadi mix new example ya. Oke, oh sorry. Mix new example. Nah, ini project barunya sudah dibuat. Sekarang saya pindah ke dalam directory example. Kemudian saya jalankan Visual Studio Code. Nah, ini isi dari Visual Studio Code-nya. Saya jalankan new terminal. Ya, cara membuat dokumentasi ya pada Elixir ya seperti yang kalian lihat dari contoh Hello World yang di-generate oleh Mix ya yang ini. Nah, untuk membuat dokumentasi pada level modul ya seperti ini ya. Jadi kita tambahkan add module doc ya sama tanda double quote-nya ada 3 dan diakhiri dengan double quote 3 kali ya. Jadi ini documentation for example. Nah, untuk membuat dokumentasi pada level method, caranya adalah di atas fungsi atau metode ini ya. Sorry, harusnya fungsi. Karena ini adalah Elixir ya, bukan Java. Sebaiknya menggunakan kata fungsi. Uh, Caranya adalah kita menambahkan add doc ya, modul atribut ya. Jadi memberikan dokumentasi untuk fungsi makro dan callback ya. Oke, sedangkan kalau yang ini adalah uh, memberikan dokumentasi pada model yang ini ya. Nah, untuk dokumentasi fungsi, ya kita pakai add-doc, sama juga double quote 3 kali untuk membuka, dan double quote 3 kali, ya double quote 3 kali untuk menutup. Nah, di dalamnya ini, dia menggunakan sintaks Markdown ya. Dia menggunakan sintaks Markdown, jadi kalau kalian yang terbiasa membuat dokumentasi atau dokumen Markdown ya, biasanya subheader-nya, subsection-nya itu kita pakai dengan tanda pagar ya. Makin banyak tanda pagarnya berarti subsection-nya makin kecil. Makin turun ya maksudnya, bukan level atas. Oke. Nah, di sini misalnya untuk contohnya ya, di sini kita bisa tambahkan kode demo ya. Kode demo bagaimana menggunakan modul tersebut atau metode tersebut. Ya, ini bagaimana kita menggunakannya di dalam interaktif Elixir, sedangkan yang ini adalah outputnya yang kita harapkan kira-kira seperti apa. Ya, sebagai contoh, saya misalnya ingin mengubah namanya itu menjadi math ya. Math, terus kelasnya ini juga saya ubah sebagai math. Terus di sini modul untuk melakukan perhitungan matematis. Ya. Sedangkan untuk metodenya ya hello world ya saya biarkan aja seperti itu. Nah ini saya ubah. Ya ini mungkin saya ganti ya. Jadi hello world. Yang ini saya ganti dengan teks yang ini.
Oke. Nah, di sini saya mau tambahkan lagi fungsi yang baru. Def, misalnya perhitungan add ya. Nah, di sini kemudian saya tambahkan A plus B. Oke. Nah, untuk dokumentasinya adalah doc. Kemudian saya tambahkan fungsi ini menambahkan A2 angka. Yang dimasukkan sebagai parameter. Oke. Terus itu deskripsi umumnya, sedangkan parametersnya adalah angka parameter pertama. Terus B, angka parameter kedua. Oke. Nah, example. Di sini example-nya adalah ya, satu hal yang perlu kalian perhatikan adalah kalian mesti sangat presisi dengan tab yang ada di sini ya. Nah, ini sebenarnya akan dijalankan kemudian oleh Elixir-nya pada saat kita menjalankan tes ya. Jadi ini adalah unit test pada level dokumentasi ya, yang akan mengetes output dari fungsi tersebut. Jadi di sini ini juga harusnya 3 kali tab. Sorry. 1, 2, 3. Oke. Nah, kemudian untuk example-nya tab 3 kali. Beda baris ya. Ada satu gap baris, kemudian IEX modulnya adalah math add 1, 2, terus kemudian ekspektasinya adalah 3. Oke. Oke, jadi ini adalah contoh dokumentasinya ya. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana mengenerate dokumentasi HTML ya. Nanti di sini akan dibuat folder doc ya yang berisi kode file-file HTML yang menjelaskan dokumentasi dari kode yang kita buat. Cara menggenerate dokumentasi HTML-nya adalah sebagai berikut. Saya panggil aja mix docs ya. Ini panelnya saya taruh di kanan. Saya panggil mix docs. Oh ya, ada library yang perlu kita import ya. Sebentar.
Nah, cara mengimportnya adalah seperti ini. Kita buka mix.exs. Saya kecilkan dulu, terus nanti di sini saya tambahkan ya sekarang sudah versi 34 ya. 342 yang paling akhir. Terus di sini adalah x_doc. Karena koma. Tunggu, nih ada yang salah di mana ya? Nah, setelah kita tambahkan, kita mesti panggil mix depth_get. Ya, jadi nanti dia ambil library yang dibutuhkan ya. Nah, setelah itu kita kembali ke math. Di sini saya coba generate kodenya mix_docs. Nah, ini dia udah bisa. Ini lagi proses. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini sudah dibuatkan direktori dokumentasinya. Kita ke open containing folder aja ya. Open containing folder. Nanti di sini masuk ke direktori dokumentasi, kemudian kita buka indeksnya, open with Google Chrome aja. Nah, di sini ada nih dokumentasi dari API-nya ya. API-nya atau library atau modul yang kita buat. Jadi modulsnya adalah modul math. Nah, ini adalah deskripsi yang kita buat tadi ya, modul untuk melakukan perhitungan matematis. Kemudian kita masuk ke modulnya. Nah, fungsinya, ini summary-nya ya, fungsinya ada ini ya. Ada hello world untuk hello world, terus fungsi penambahan add, ini untuk menambahkan dua angka yang dimasukkan sebagai parameter ya. Fungsi ini menambahkan dua angka yang dimasukkan sebagai parameter, terus parameternya ada A dan B ya. Terus ini adalah example-nya. Sedangkan kalau yang ini adalah fungsi hello ya, hello world ya, seperti ini. Jadi di dalam pengembangan aplikasi yang code-nya besar ya, code base-nya besar, akan sangat membantu kalau misalnya kita bisa menambahkan dokumentasi yang lengkap ya, sehingga pada saat nanti transisi ke programmer baru, akan membantu programmer baru untuk memahami kode tersebut ya. Termasuk juga mungkin ada pihak luar yang ingin menggunakan modul kita atau library kita, mereka akan sangat terbantu dengan dokumentasi seperti ini. Terus juga itu akan membantu kita kalau misalnya kita buat suatu modul, tetapi kemudian kita diberikan pekerjaan yang lain, kita melakukan hal pekerjaan yang lain, dan mungkin lupa ya apa yang sudah kita kerjakan, dan kembali lagi, dan mungkin suatu saat kita kembali lagi mengerjakan modul yang sama, mengembangkan lebih lanjut, kita bisa tahu apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi kayak semacam alat bantu
untuk mengingat apa yang kita kerjakan. Nah, ini akan membantu dalam efisiensi waktu, sehingga kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk eh, menghabiskan waktu lebih banyak untuk memahami alur kode yang ada di dalam eh, fungsi yang kita ingin pahami ya. Ya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian unit test ya. Nah, pada saat mengenerate project ya, Elixir atau Mix sudah mengenerate template test, template unit test yang bisa kita kembangkan lebih lanjut ya. Ya, tes tersebut ada di dalam directory test. Nah, di sini namanya adalah example underscore test. Nah, ini adalah contohnya ya. Contoh tesnya. Nah, untuk menjalankan tes yang ada di dalam uh, project ini, itu caranya adalah cukup dengan menjalankan perintah mix test. Ya, nanti dia compile terlebih dahulu. Oke, di sini ada perubahan ya. Jadi di sini ini saya coba rename. Oke, ini saya ganti dengan math. Nah, saya jelas. Saya save. Oh ya, ada perubahan ya. Di sini ya sebelumnya kan saya ubah ya jadi hello world. Nah, berarti saya di sini yang dikembalikan itu kan adalah hello world ya. Hello world. Terus di sini saya mesti copy paste yang ini. Kemudian saya masukkan di sini. Next test. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ada total 3 tes ya. Ada 2 doc test dan 1 tes. Satu tes yang ada di sini itu yang dimaksud adalah yang berada di dalam directory test, yang berada di dalam dev module mat test ya. Jadi ini yang dijalankan ya untuk satu tes. Sedangkan 2 doc test ini di mana doc testnya itu ada di dalam modul mat ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menambahkan bagian example ya, bagian example. Nah, di sini pada saat IEX sebenarnya ini dia juga akan menjalankan tes example yang ini ya. Jadi dia akan menjalankan contoh yang ini dan hasilnya itu hasil assert yang diharapkan itu adalah yang di bawah ini. Jadi kalau misalnya math-nya ini kita panggil ya dan hasilnya beda dari 3, otomatis nanti akan error. Ya, contoh yang lain adalah di fungsi hello world yang ada di bawah ya. Kita panggil math hello. Maka ekspektasi nilai yang benar adalah harus hello world pakai tanda seru ya. Nah, sekarang kita mau buat supaya sengaja ada kesalahan. Di sini saya taruh angka 4 ya. Saya coba jalankan lagi. Nah, di sini kan error nih ya. Ada 2 doc test, 1 tes, dan 1 gagal. Gagalnya yang di doc test ini ya. Kalau kalian lihat math add ya. 2 yang setelah slash ini maksudnya adalah jumlah parameternya ya. Jumlah parameternya.
Jadi dia menerima dua parameter, hasil, nah ini yang dieksekusi, ternyata sisi kirinya itu adalah kiri, sedangkan yang ekspektasinya itu adalah 4. Jadi dia error. Kalau misalnya kita ganti dengan 3, otomatis nanti dia akan benar ya. Benar. Nah, menariknya lagi, khusus untuk Visual Studio Code, di sini sudah ada tandanya ya, tanda play yang ada di sini. Jadi kita bisa mengeksekusi tes khusus untuk dokumentasi yang ini aja. Ya, example. Oke, nampaknya ada yang error. Oke, jadi saya berhentikan aja. Oh, bisa ya, cuma dia mungkin agak lama nih. Nah, saya coba ulangi sekali lagi, tapi yang di bawah. Oke, Math hello benar. Terus ini saya coba ulangi lagi. Math add benar. Nah, ternyata di example test juga sudah ada yang lain ya. Ini greatest hello world. Ini saya jalankan. Nah, ini benar. Saya coba jalankan semuanya. Ya, ada add, greets the world, dan math. Jadi semuanya ini juga benar. Jadi bisa melalui langsung di dokumentasinya ya. Dengan bantuan dari Visual Studio Code dan plugins-nya, kita bisa langsung klik tombol play-nya untuk melakukan pengetesan. Atau bisa juga melalui terminal ya, dengan memanggil mix test. Contoh yang lain adalah sekarang kita mau tambahkan di sini tes untuk yang add-nya ya. Tes mat add maybe. Oke, berarti di sini saya mesti mat add 10 dengan 1 ya. Berarti hasilnya harus 11. Oke, nah di sini saya coba jalankan lagi mix test. Nah, dua tesnya ini tesnya ada dua ya. Sekarang saya mau buat salah. 13. Saya jalankan sekali lagi. Tes ya. Oke. Nah, ini untuk automatic testing. Jadi kita bisa buat skenario sebanyak mungkin untuk melakukan pengetesan. Dan biasanya setiap fungsi itu ada tesnya ya. Nah, ini tambahan aja. Jadi di dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak ada yang namanya test driven development, di mana kode tesnya itu dibuat terlebih dahulu, baru kemudian isi detail dari fungsi ya itu dikerjakan kemudian ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita prioritas langsung kepada safety ya, atau keamanan atau kebenaran dari kode yang kita buat ya. Kebenaran dari kode yang kita buat itu harus memenuhi tes terlebih dahulu supaya ada kualitas yang dipaksakan, yang di-enforce ke dalam penulisan kode ya. Nah, kalau misalnya kita ingin menjalankan tes, misalnya kita ada banyak modul testing yang ada di sini ya, bukan hanya MATLAB yang ini aja, tetapi MATLAB yang lain juga ya. Ini saya rename aja biar sesuai dengan nama modulnya, jadi MATLAB. Nah, sekarang kita mau tes ya, tapi hanya untuk
modul tertentu. Jadi misalnya selain MATTest ya yang ada di sini itu ada juga yang lain misalnya Math Complex Test dan lain sebagainya, Math Scenario Test ya. Sekarang ya kita bisa memilih tes untuk salah satu modul aja. Nah, jadi dia hanya menjalankan modul tes yang MATTest ini. Nah, terus bagaimana misalnya kalau kita ingin menjalankan tes hanya untuk eh, skenario tertentu aja, satu fungsi aja ya, fungsi tes aja. Nah, itu kita cukup dengan panggil metode yang tadi, kemudian kita passing barisnya ya. Jadi misalnya untuk grids the world saya pilih 5. Ya, saya pilih 5 di sini. Ya, jadi kalau kalian lihat ya di sini tesnya pas ya. Nggak ada yang gagal, 3 di-exclude karena kita hanya menjalankan tes yang nomor 5 ya. Yang berada di baris kelima ini. Demikian juga kalau misalnya kita ingin menjalankan hanya baris yang nomor 9, ya, 3 tes yang lain di exclude ya dalam eksekusi tes tersebut. Oke. Nah, sekarang saya mau mendemonstrasikan baik testing maupun dokumentasi untuk kelanjutan dari project lottery yang ada di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini yang lama ini saya hapus aja ya. Docnya saya move to trash. Nah, sekarang saya mau jalankan ya. Kita buka dulu file lotrinya seperti apa. Nah, ini kalian bisa download dari source code Git yang ada ya, yang sudah saya tunjukkan di pertemuan pertama. Nah, ini sudah lengkap dokumentasinya seperti apa nih. Ya, semuanya sudah lengkap. Jadi misalnya create hand ini atau yang lain lah ya. Jangan create hand atau misalnya contains ya. Contains di sini untuk mengecek apakah specific number itu ada di dalam pool tersebut. Oke, jadi di sini saya klik aja, ketik aja mix docs. Ya, mix docs, saya enter. Nah, nanti dia akan generate dokumentasinya. Kemudian open containing folder, saya buka dengan menggunakan Google Chrome. Ya, hasilnya seperti ini, modul Lotre. Nah, di dalamnya ada berbagai macam fungsi nih di sini. Ini summary-nya ya. Sudah lengkap. Nah, dan kalau misalnya ada dokumentasi seperti ini, ya akan sangat membantu ya. Termasuk juga dengan contoh-contohnya nih. Ini akan sangat memudahkan kita. Jadi sekali kita membuat dokumentasi ya, sekalian juga kita membuat tesnya ya. Karena apa yang contoh yang kita masukkan ke dalam examples ya, itu nanti dia akan dijalankan dan dievaluasi pada saat melakukan unit test, dicocokkan dengan ekspektasi nilai yang kita tambahkan di bawahnya. Kalau misalnya benar, ya berarti kodenya kita anggap sudah benar. Oke ya, sangat menarik dokumentasinya. Ya, selanjutnya kita coba menjalankan unit tesnya ya. Nah, ini di bagian file, saya turun ke bawah, kita buka lotrenya dan juga lottery.test.
Saya kecilkan. Nah, di sini ada dua tes ya. Yang pertama adalah generate pool menghasilkan 20 lotre number ya. Jadi kita mesti lihat kodenya, generate pool. Nah, di sini kan membernya ada 5, terus spots-nya ini kan ada 4, jadi 5 kali 4, 20 ya untuk pengetesannya. Nah, di sini randomizing a pool shuffles. Jadi pada saat kita generate pool, kemudian kita acak ya, harusnya hasil yang uh, dibuat itu tidak sama dengan nol, tidak sama ya, sebisa mungkin tidak sama. Ya, jadi makanya di sini kita bukan tidak pakai assert tetapi uh, refute ya. Jadi refute ini adalah semacam negative assertion ya. Negative assertion. Kalau assert di sini kan dia adalah positive assertion ya. Jadi dia menilai kalau misalnya benar uh, nilainya maka dia true ya. Tapi kalau di sini misalnya ya refute ya karena bisa aja ya kalau misalnya kita sudah acak ya nilai keadaannya itu bisa aja sama ya sebelum dan sesudah diacak ya. Kita sudah acak ya walaupun kemungkinannya kecil ya. Walaupun kemungkinannya kecil ya bisa aja itu terjadi ya. Kita sudah acak ya nilainya tetap sama dengan keadaan semula. Jadi di sini itu kita buat kayak semacam pengecualian ya. Jadi kalaupun sama ya itu kita anggap sebagai suatu kebenaran ya, suatu kebenaran. Ada kayak semacam pengecualian di situ. Jadi ini fungsi assertion dengan menggunakan refute ya. Jadi negative assertion. Terus yang lain untuk unit test di kode modulnya ya, di sini sudah lengkap semua. Contoh-contohnya ya. Jadi misalnya taruhlah yang mudah apa yang mana ya di sini kan. Jadi contains ya. Perintah contains di sini. Jadi kalau pada saat dipanggil load contains number one input 1, number one input 2 ya otomatis true ya. True di sini. Nah, ini adalah poolnya. Poolnya seperti ini. Kemudian kita assert true ya. Berarti udah apakah ini ada di sini ya otomatis ini true ya. Terus yang lain adalah generate pool. Nah, ini tesnya, examplesnya nggak kosong, ada 2 nih. Kita tes randomize ya. Di random, ada randomize pool. Nah, di randomize poolnya ini kita sort ya. Otomatis nanti dia harusnya sama dengan keadaan sebelumnya ya. Kalau misalnya sudah diurutkan, pasti sama dengan keadaan sebelumnya ya. Ya, baik ya keadaan sebelumnya dan keadaan yang sudah diacak pada saat semuanya sudah disort, otomatis mereka akan sama. Oke, nah sekarang kita coba jalankan mix test ya. Nah, di sini ada 7 tes dalam dokumentasi ya, atau doc test. Kemudian ada 2 juga tes dalam
file khusus unit test yang ada di dalam direktori tes. Jadi silakan di-download kodenya, kemudian coba untuk dijalankan.